Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan ini yang lanjut lagi pertanyaan kepada Pak Gubernur ini terkait bagaimana kebijakan PPLN bebas karantina dan juga diterapkannya visa on arrival di Bali. Pak Gubernur, saya ingin menanyakan lagi, ini kan artinya sudah 7 hari dan kebijakan ini dinilai menghasilkan dampak baik, positif begitu. Nah, terkait upaya pengawasan ini juga menjadi pedoman dan juga pegangan daripada Pemprov Bali itu untuk terus mengedepankan testing dan tracing. Kalau misalnya saya melihat dari data, koreksi jika saya salah Pak Gubernur, ini kalau misalnya dilihat dari bulan Februari, kemampuan testing atau upaya testing di Bali ini menurun. Katakanlah dari 24 Februari 2022, ini kemampuan testingnya 10,49%. 2 Maret ini 5,43% dan yang terakhir ini sampai 11 Maret 3,09% per minggunya. Nah, ini seperti apa Pak komitmen daripada pemerintah untuk melakukan pengawasan, terutama yang paling utama adalah testing ini? Kalau testing yang dilaksanakan oleh tim bersama TNI, Polri, kemudian juga Dinas Kesehatan, bersinergi dengan Bupati Wali Kota Subali, di lapangannya itu berjalan dengan sangat lancar. Itu rasionya itu 1:8, satu kasus dengan 8 yang di tracing dan di testing. Kemudian mereka ini kan mobile, ya ada di sejumlah titik. Nah, ketika nginput itu sering ada masalah. Pertama adalah masalah jaringan, yang kedua adalah sering sekali sistemnya itu error, gitu. Ini bermasalah. Ini dampak daripada sentralisasi dari aplikasinya itu sendiri. Jadi tidak mudah diakses. Nah, sehingga dengan demikian tidak sinkron data lapangannya dengan data yang masuk ke dalam sistem. Itu termasuk juga kaitannya dengan vaksinasi ini untuk booster misalnya itu yang bisa masuk ke sistem itu setelah saya komunikasi dengan Pak Menkes itu cuma 28,3%. Tapi sesungguhnya di lapangan itu kita sudah 33,63%. Jadi karena beberapa kali itu error, kemudian nggak jalan gitu, pernah 1 hari bahkan itu total yang di booster itu 45.000, tapi yang bisa masuk cuma 3.800. Sempat terjadi begitu. Itu. Nah, ini yang mengakibatkan data yang ada di kementerian dalam sistem itu sering tidak akurat itu dengan lapangannya. Tapi kan begini Mbak, kalau terjadi satu kasus yang tidak kena tracing atau tidak kena testing, pasti akan mengalami masalah dia di jalan. Pasti di antara itu dia positif tanpa ada yang men-tracing, bisa dia sakit, itu pasti dia akan bermasalah dan tingkat masuk rumah sakitnya pasti akan meningkat dia. Ini kecarian yang masuk rumah sakit itu menurun, gitu. Baik kalau orang tidak di tracing, tidak di testing, ternyata dia positif, dia pasti akan menghadapi masalah. Dia akan bergejala, pada akhirnya dia akan masuk ke rumah sakit, pasti akan kena testing juga di rumah sakit. Nah, ketika dia masuk rumah sakit itu akan ketahuan dia. Nah, karena ini tidak ada terjadi fenomena di lapangannya, itu berarti itu sistemnya berjalan dengan baik. Artinya tidak ada orang yang tidak dites kemudian ternyata dia tuh sakit itu tidak ada gitu. Kalau itu terjadi pasti yang masuk rumah sakit meningkat dia. Ini kan tidak. Tidak mungkin orang sakit itu dia tidak masuk rumah sakit, dia pasti masuk rumah sakit. Pak di Bali cukup tinggi. Baik, coba saya tanyakan ke Pak Heri. Pak Heri, sebagai pantauan Anda nih hingga saat ini, bagaimana tingkat keterisian rumah sakit dan bagaimana pemantauan terhadap kepatuhan warga di Bali terhadap protokol kesehatan di sana? Benarkah kalau misalnya ada gejala, ada pelaporan? Iya, jadi memang indikasi berapa yang sakit tadi juga dijelaskan oleh Pak Gubernur. Jadi ada 170-an ya sekarang dirawat. 176. Kemudian memang mayoritas dari mereka yang tertular virus
varian Omikron ini tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa diri mereka sakit, mereka melakukan karantina secara mandiri. Dan aplikasi Peduli Lindungi juga sudah memberikan asistensi ya bagi mereka yang tanpa gejala untuk menjalani karantina dan memberikan layanan telemedicine. Rasanya ini sudah berjalan, kendati banyak kekurangan tentu akan diperbaiki. Nah, kenapa kemudian menjawab testing yang berkurang? Rasanya memang karena memang yang positif itu juga sudah berkurang. Menurun drastis. Datanya kan turun sangat drastis ya. Dari positif harian bisa mencapai 2.000, sekarang 900. Ya, 100. Sekarang cuma 152. Berarti 100 pertumbuhan kasus hariannya ya. Kawan positif itu idealnya kalau 15 orang di antaranya harus di tracing, di kontak erat, tentu saja itu yang diperlukan ya, dikalikan 152 kali 15 kayak gitu, tinggal sekitar 2.000-an lah kayak gitu. Jadi memang ini trennya, dan kita juga lihat kenapa testing ini datanya juga turun, itu karena ketentuan pelaku perjalanan domestik tidak dilakukan screening lagi menggunakan PCR maupun antigen. Jadi yang data yang sekarang ini adalah benar-benar data testing yang surveillance ya, surveillance untuk menelusuri jejak erat, jejak kontak erat mereka pasien yang positif. Jadi rasanya ini akan kita lihat, dan tentu memang kita evaluasi karena ini berjalan juga sama-sama ya, baru 7 hari ya. Hari Selasa, bahkan 7 harinya baru hari Senin besok. Dan tentu saja kita akan melakukan improvement mana saja yang harus diperbaiki, tetapi memang tren secara nasional itu memang tingkat penularan itu menurun, Mbak. Hanya beberapa provinsi di luar Jawa ya, di luar Jawa Bali yang memang sedang menjalani kenaikan, dan ini rasanya dengan kondisi geografis kita yang sangat terpisah ini sangat wajar, dan kita tinggal fokus pada provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan, kemudian yang mengalami penurunan bagaimana terus ditekan, termasuk misalnya di DKI Jakarta yang sekarang kasusnya juga sudah menurun sangat drastis. Ya, Pak Heri, ini kan tadi Bapak katakan bahwa ini masih 7 hari, artinya masih ada pemantauan secara berkala, dan besok itu baru sebenarnya genap 7 hari itu. Nah, sebenarnya nih target dari Pemprov Bali, terutama dari Satgas, sebenarnya kriteria uji coba ini dapat dikatakan berhasil itu apa indikatornya, Pak Heri? Ya, kriterianya adalah ketika masyarakat atau pelaku perjalanan yang datang ke Indonesia, mereka benar-benar steril ya dari penularan, atau kemudian penularan dalam angka yang terkendali kayak gitu. Jadi karena ini hanya sebagian kecil misalnya yang mereka yang tertular, tentu saja Pemprov Bali bisa melakukan penanganan tanpa kehilangan opportunity terhadap kedatangan pariwisata tadi. Ini memang dilakukan harus secara hati-hati, saya sepakat, dan makanya ini dievaluasi, dan rencananya sebenarnya uji coba ini kan sampai tanggal 31 Maret. Nanti baru ketahuan, dievaluasi, dan biasanya akan diputuskan hari Senin dalam rapat terbatas dengan Presiden. Itu biasanya alurnya, Mbak. Kalau koordinasi tingkat bawah itu selalu dilakukan, pertemuan evaluasi juga selalu dilakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar terukur berdasarkan data dan tentu saja ilmu pengetahuan. Iya, Pak Azril boleh menanggapi Pak, ini kriterianya keberhasilan ini bahwa PPLN steril dari penularan. Apakah ada tambahan sebenarnya yang menjadi catatan yang mungkin juga bisa menjadi tambahan acuan bagi Pemprov Bali? Ada catatan saya nih Pak Heri, karena memang harusnya 31 Maret nanti ya, itu evaluasinya itu paling bagus. Tapi nggak apa-apa, secara pelan kita coba. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa yang WNA masuk PPLN ini ada 20 orang. Kita keluarkan yang WNI-nya, tetapi exit juga ada. Ya. Nah, berarti di sinilah barangkali harusnya Pak exitnya 0. Jadi Bali jadi medical tourism. Itu hebat tuh Pak Gubernur. Nah, artinya waktu 2000 saja ada 2 orang saja terpapar, itu udah merebak Indonesia, hanya 2 orang. Padahal itu yang lolos ya, yang ketahuan ya. Nah, ini juga kan yang ketahuan itu 20 orang. Oke. Nah, sekarang ditesnya 1 jam. Saya apresiasi ini Pak Gubernur. Dalam tempo 1 jam PCR-nya bisa bersih. Itu hebat itu. Lab-nya, jalan kerjanya hebat.
Nah, untuk ini harus diperhatikan di tracing itu adalah yang 20 ini. Ya, jadi yang 20 ini tuh apa dia pulang sudah negatif lagi atau yang exit testnya ini orang lain. Berarti kalau orang lain dia kena transmisinya di Bali. Nah, ini hati-hati, itu maksud saya. Jadi kita bisa secara ilmiah nih Pak Heri ya, walaupun tidak signifikan nanti dari segi jumlah, tapi kecil itu bisa menjadi sumber transmisi yang besar nantinya. Nah, karena itulah barangkali hati-hati kita untuk melihat data yang 20 orang ataupun yang tadi ya, yang exit testnya juga. Nah, makanya tracing terhadap yang sudah dites itu sangat penting sekali. Nah, itu yang saya bilang tadi. Bahkan Pak Gubernur bilang tadi sudah bubble seluruh Bali ya. Bali. Nah, ini hebat ini. Saya salut ini Pak Gubernur sudah bisa meyakinkan ya, itu meyakinkan ya kita Bapak begitu hebat bahwa ini bisa seluruh Bali. Padahal yang disebut bubble itu harus secara bertahap baru kita lakukan. Tapi Bapak sudah berani mengambil satu keputusan menyatakan bubble-nya itu adalah seluruh Bali. Tapi kehati-hatian kita nih Pak Heri, yang 20 itu tolong dilacak per hari ya. Tapi kita nggak tahu ya per hari ya, kapan lagi. Kita tetap aja per harinya itu kita lacak yang positifnya itu. Kemudian yang exitnya juga itu siapa orangnya, sama atau berbeda. Nah, ini yang jadi masalah yang harus kita evaluasi, kita kaji bersama. Kami juga mengkaji juga nanti ya, mudah-mudahan ya, kalau seminggu yang belum waktunya cukup ini nanti akhir 31 Maret nanti kita coba evaluasi. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang masuk PPLN ke Indonesia itu ekonomi mereka ekonomi menengah ke atas. Jadi artinya apa? Mereka itu sangat aware sekali terhadap prokes. Kalau tidak dia nggak mungkin. Kalau menengah ke bawah iya, tapi kalau PPLN-nya itu ke atas, itu barangkali apakah ini akan berdampak secara ekonomi? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Mungkin kita sama-sama Pak Gubernur akan mengevaluasi apakah dampak ekonomi terhadap pariwisatanya ini akan tinggi. Karena yang datang itu adalah levelnya udah ekonomi menengah ke atas. Ya, betul. Nah, ini harus kita lihat dan mereka harus menjaga dirinya secara kuat sekali. Nah, ini barangkali terhadap protokol kesehatan. Oke, berarti yang harus diperhatikan adalah upaya tracing yang sampai saat ini memang harus diberlakukan, harus dilakukan pemantauan terhadap siapapun yang terkena sampai ketika dia dinyatakan sembuh. Pak Gubernur, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi ini kan kita masih dalam proses masuk fase endemi begitu. Jawab itu yang saya nanggapi yang dilakukan oleh Pak Heri. Jadi yang 20 positif itu hotel sudah punya tempat untuk karantina. Tidak boleh pergi kemana-mana. Sampai dia negatif baru boleh pergi gitu. Nah, kemudian jadi yang kan ada entry test, ada exit test. Entry testnya itu di bandara, exit testnya itu di hotelnya. Nah, semuanya sejumlah 4.665 itu mengikuti exit test, apalagi yang positif itu pada hari ketiga dites dan hari berikut tes lagi. Kalau yang tidak positif itu hanya sekali exit test. Hari ketiga begitu negatif, hari keempat sudah bisa pergi ke luar Bali. Sebelum itu enggak boleh gitu. Makanya kewajibannya kan harus punya bookingan selama 4 hari di Bali. Jadi itu untuk menjamin bahwa dia itu tidak bisa pergi kemana-mana sebelum dia negatif. Itu Mbak. Jadi dan kalau prokesnya itu saya dapat menyampaikan itu Kemenkes sendiri yang melakukan survei, itu penerapan prokes di Bali itu paling tinggi, paling bagus di Indonesia. Jadi pemakai maskernya itu sangat tertib. Jadi cuma sekarang karena udah mulai menurun kasusnya, itu mulai maskernya dipakai tapi tidak tutup gitu. Kadang-kadang kelihatan mulutnya apa gitu. Jadi tadinya di Bali itu untuk menemukan orang tidak pakai masker sulit. Sangat tertib sampai ke desa-desa dari anak-anak sampai tua gitu. Jadi dan sekarang vaksinasinya udah tinggi sekali. Jadi saya kira ini juga yang memberi dampak kenapa penularan itu sangat kecil gitu.
Oke, berarti memang upaya pengawasan dan terus peningkatan testing, tracing, pemantauan terhadap protokol kesehatan ini terus kita tunggu sampai ke depannya. Harapannya sih uji coba 2 kebijakan ini bisa berlaku secara permanen supaya bisa diadaptasi oleh sejumlah Harus daerah berhasil. lainnya. Iya, harus berhasil. Baik, kami tunggu nanti hasil pantauannya selama evaluasi seminggu ini. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi informasi kepada kami. Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, terima kasih. Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Pak Heri Trianto, terima kasih. Dan pengamat Terima kasih. pariwisata, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Pak Azril Azhari. Terima kasih sudah bergabung kasih. bersama kami. Terima kasih. Salam Selamat sehat Terima kasih selalu. Pak Gubernur.